apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini itu adalah request dari subscriber yang ada di Instagram ya. Jadi requestnya adalah apakah mereka menyesal atau ada rasa bersalah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini bisa kasus apapun ya. Jadi misalkan em, ada yang di ghosting gitu ya, kemudian ingin bertanya apakah orang itu menyesal atau ada rasa bersalah, bisa juga ya. Seperti yang request ya, yang request sepertinya habis di ghosting, jadi ingin topiknya ini gitu ya, requestnya untuk fun reading topik ini gitu. Jadi kira-kira apakah dia atau mereka ya, orang yang kalian tanyakan ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah gitu ya. Nah, itu kita akan lihat di sini, tapi ini hanyalah general reading ya. Tidak akan resonate untuk semua yang menonton. Sikapi secara bijaksana dan cerdas karena ini sekedar konten untuk hiburan saja. Oke. Bagi kalian yang ingin dibacakan secara personal, itu bisa personal reading tentunya. Ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Untuk caranya seperti apa, nah bisa dilihat di situ. Selama masih ada artinya, yang masih available ya untuk kalian mendaftar. Oke. Baik, kita kembali ke pilih kartu di sini. Kira-kira apakah mereka menyesal atau ada rasa bersalah dari mereka atas perbuatannya apapun itu ya pada kalian di masa lalu gitu ya. Kalau kalian butuh pembeda, aku akan buka kartunya. Nanti kalian bisa pilih berdasarkan intuisi, ya. Dan kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box. Di situ ada timestamp-nya, ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi. Oke, ini adalah kartunya setelah dibuka. Pilih berdasarkan intuisi, jangan karena tulisannya ya. Menurut aku seperti itu. Dan lebih baik lagi kalau kalian memilihnya saat kartunya masih ditutup. Jadi benar-benar berdasarkan intuisi mana yang memanggil kalian. Jadi tidak dipengaruhi oleh tulisan yang ada di kartu itu. Gitu, oke. Untuk mendapatkan pesan yang lebih sesuai dengan kalian tentunya ya jika resonate. Di sini aku menggunakan Oracle Cards buatan aku ya, The Dust Tipping Oracle. Kita akan lihat ya di sini nanti pesannya. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian, cek di description box dan kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Oke, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Pisces, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Aries, Libra, Aquarius, yaitu yang aku lihat di sini. Ada juga Gemini tapi tidak kuat energinya. Oh Pisces tadi udah aku sebut ya, itu cukup kuat di sini. Oke, grup 1 ya. Itu energi yang terlihat tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Kita akan baca pesan dari Oracle Cards. The Dust Tipping Oracle ya. Ini adalah Oracle Cards buatan aku ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga ya. Itu pesan yang ada di kartu ini ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga. Jadi kalau orang sudah terbuka itu bisa jadi tanda ada kenyamanan di situ. Dan ada kepercayaan dong tentunya. Kalau belum ada kepercayaan dan kenyamanan, ya ngapain juga terbuka sejauh itu gitu kan. Tapi begitu kepercayaan itu dirusak ya tidak akan pernah. Ini tergantung orangnya sih ya, tapi ada orang yang kalau sudah mendapatkan kepercayaan yang dia berikan itu dirusak oleh seseorang, dia atau mereka nggak mau kembali lagi.
nggak pernah mau memberikan kepercayaan yang sama, tidak mau memberikan kesempatan yang sama, itu kembali ke masing-masing orang. Seperti itu ya. Jadi tidak selalu kepercayaan itu bisa kembali lagi. Sebagian orang akan sangat ketat tidak mau mengembalikan kepercayaan yang pernah mereka berikan kalau mereka sudah terluka gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan ya. Percaya nyaman itu tidak bisa dipaksakan, oke? Baik, kita kembali lagi di sini. Kalau aku lihat, jika kalian tidak bersama ya, sebenarnya orang ini merindukan sih. Jadi kalaupun ada yang mereka lakukan di masa lalu dan membuat hubungan ini berakhir, aku melihat mereka juga ada rasa bersalah gitu. Ya, jadi di sini gimana ya? Di satu sisi mungkin mereka mikirnya gini, dulu memang mereka nggak bisa mengatur itu gitu loh. Dulu memang mereka tidak bisa membohongi rasanya. Misalkan mereka memilih menjauh gitu atau memilih melakukan apa yang mereka lakukan dulu gitu. Gimana ya? Di satu sisi mereka tahu memang seharusnya mereka tidak seperti itu. Tapi di sisi lain rasa atau kesiapan mereka yang dulu sama yang sekarang itu beda gitu. Jadi kalau dulu memang ya mereka hanya bisa melakukan itu gitu. Jadi gimana ya? Ini kayak mau menyalahkan diri di masa lalu tapi nggak ingin terlalu menyalahkan juga karena seperti mengerti keadaan saat itu memang membuat mereka merasa seperti itu gitu loh. Membuat mereka akhirnya bertindak begitu gitu loh. Jadi ada orang yang benar-benar menyesal sekali dengan apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu ya. Ada orang yang tidak semenyesal itu karena mereka tahu prosesnya saat itu memang proses mereka saat itu gitu loh. Apa yang terjadi saat itu membuat mereka jadi bersikap seperti itu gitu loh. Dan mereka nggak bisa terlalu menyalahkan diri mereka juga. Tidak bisa terlalu menyalahkan diri mereka yang saat itu. Mereka sanggupnya saat itu seperti itu gitu loh. Jadi nggak terlalu ingin menyalahkan diri mereka. Tapi ada rasa penyesalan dengan apa yang terjadi, ya ada gitu. Beda-beda ya, ini tergantung konteks juga. Apa yang dilakukan di masa lalu gitu. Bukan hanya kembali ke orangnya sih, tapi juga perbuatan apa atau tindakan apa atau langkah apa gitu ya yang membuat orang bisa menyesal atau tidak terlalu menyesal tapi ya um, menyesal juga dengan hasilnya gitu, bisa kayak gitulah. Intinya complicated juga sih, ini bagian dari proses orang juga gitu loh. Ada orang yang memang melihat dari semua sisi ya dia juga nggak ingin terlalu menyalahkan dirinya gitu, tapi balik lagi tergantung apa tindakannya ya, apa langkahnya. Tidak semua tindakan dan langkah kita di masa lalu itu kita sesali semua kan tidak gitu. Ada yang benar-benar kita sesali, ada yang nggak bisa disesali juga. Itu memang proses saya saat itu, situasinya saat itu juga sulit. Nah itu memang tidak terlalu disesali, tetapi ya menyesali juga. Kenapa harus keadaannya begitu sih gitu, ada kayak begitunya, ada yang menyesali perbuatannya, ada yang lebih ke menyesali keadaan yang terjadi gitu. Ada yang nggak menyesal sama sekali, karena ya balik lagi tergantung apa yang diperbuat dan tergantung orangnya juga sih, ya kan, karakter orang kan beda-beda dan perbuatan ini kan juga macam-macam gitu ya. Seperti itu. Ada yang mungkin ya apa yang saya lakukan di masa lalu sudah sesuai dengan keadaannya saat itu juga bukan kesalahan gitu loh. Jadi saya tidak menyesali itu gitu. Seperti itu. Kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Berarti kan tergantung konteks apa yang dilakukan dan tergantung juga orangnya sih. Ada orang yang nggak mikir apa yang mereka lakukan, jadi banyak yang mereka lakukan itu mereka sesali juga bisa gitu. Terlalu impulsif gitu ya, terlalu apa ya, melakukan dulu tapi mikirnya kemudian akhirnya nyesel gitu. Dilakukan dulu nggak mikir dulu gitu loh, mikirnya belakangan akhirnya nyesel. Ada orang yang kecenderungan juga seperti itu. Ada orang yang sudah berhati-hati jadi ya dia juga nggak ingin menyesali suatu hal gitu ya, karena ya gimana ya, dia sudah berusaha dan
manusia punya keterbatasan juga, dirinya punya keterbatasan, keadaan juga tidak selalu apa ya, mendukung gitu. Ya gitulah intinya. Seperti itu. Jadi tergantung konteks. Nah, di sini kalau aku lihat mereka ini bisa memaklumi diri mereka, kenapa mereka melakukan itu dulu gitu. Bisa memaklumi. Jadi rasa bersalahnya itu enggak banget karena gimana ya, mereka juga mengerti rasa mereka saat itu seperti apa gitu loh. Perasaan mereka, apa yang mereka rasakan saat itu bagaimana, sehingga kalau dipikir-pikir sekarang, ya mereka juga nggak bisa menyalahkan 100% diri mereka, tindakan mereka saat itu. Karena mereka masih mengingat situasinya bagaimana, rasanya tuh bagaimana gitu. Ya, jadi apapun yang terjadi di antara kalian ini kan aku nggak tahu karena ini general reading juga. Tiap orang beda-beda gitu loh. Tapi yang aku tangkap di sini rasanya adalah mereka memaklumi apa yang mereka lakukan. Mereka karena mereka tahu alasannya apa. Itu jelas ada alasannya. Mereka pun masih mengingat kenapa mereka melakukan itu gitu loh. Jadi alasannya itu masih bisa mereka terima di diri mereka saat ini gitu loh. Diri mereka saat ini kalau mengingat alasannya saat itu, keadaannya saat itu masih bisa menerima, sehingga tidak terlalu menyalahkan diri mereka yang dulu, yang saat itu melakukan tindakan itu gitu. Entah apa yang mereka lakukan karena ini general reading gitu. Tetapi ada rasa bersalah dan rasa menyesal, kenapa kok kalian dihadapkan pada keadaan seperti ini, saat ini jadinya begini, kalian terpisah, itu ada rasa bersalah di situ. Rasa bersalah pada keadaannya. Kenapa sih kok kita berdua jadinya begini? Kenapa kok akhirnya keadaan membuat kita berdua itu terjebak pada situasi seperti ini, terus terpisah? Nah, itu lebih ada rasa sedih, sesal di situ sih kalau aku lihat gitu. Oke. Di sini aku melihat sebenarnya masih ada rasa cinta, rasa sayang ya. Di kartu ini, di energi ini gitu ya. Aku melihat ada rasa cinta, ada rasa sayang. Ya aku sih menyimpulkan itu juga rasa dari mereka gitu lah. Masih ada rasa cinta dan rasa sayang gitu. Gitu. Tapi ini mau kembali bingung gitu ya. Ya mungkin mereka berpikir memang butuh jarak dulu ya untuk benar-benar menjernihkan keadaan gitu ya. Menjernihkan keadaan ya, itu yang kedua. Yang pertama untuk menjernihkan pikiran sih. Menjernihkan pikiran untuk lebih jelas kan melihat situasinya, terus mungkin mereka dapat apa ya, jawaban gitu loh, mereka harus bagaimana gitu. Intinya sih semua itu bisa saja gini-gini, dari pikiran yang jernih itu kan bisa saja membuat keputusan yang lebih baik, lebih objektif karena melihatnya juga terang benderang, jernih gitu. Daripada dalam keadaan tidak jernih, kabur-kabur gitu. Akhirnya jawaban yang dibuat tidak tidak tepat atau tidak sempurna gitu loh. Tidak bagus gitu loh. Karena dikerjakan dalam keadaan yang tidak fit gitu. Kalau dikerjakan dalam keadaan fit, jernih, hasilnya bisa bagus gitu kan. Jawabannya bisa lebih tepat. Tapi kalau enggak fit, sedang kabur, sedang pandangannya sedang apa ya, kabur lah ya. Intinya dalam keadaan dipengaruhi perasaan-perasaan sedih, perasaan amarah gitu kan, ego kayak gitu. Kalau dalam keadaan tidak fit seperti itu ya akhirnya jawabannya banyak yang salah gitu. Jawaban yang dipilih banyak yang salah kayak gitu. Jadi pertama mereka berpikir ya memang butuh sih jarak itu untuk membuat pikiran jernih. Kedua, keadaan juga bisa lebih jernih gitu loh ya. Biar apa ya, biar misalkan kalau ada kotoran itu biar kotoran itu mengendap ke bawah dulu ya. Terus air itu lebih jernih gitu. Seperti itulah. Daripada terlalu keruh gitu kan. Jadi tidak ingin memaksakan kalau keadaan ini masih keruh gitu loh. Jadi kayak orang lagi males nih, ya udah apa namanya,
masih dipaksa-paksa melakukan hal yang mereka nggak suka gitu, masih dipaksa-paksa yang mengganggu kenyamanan mereka, kan akhirnya nggak bagus juga gitu. Jadi mungkin ini butuh jarak, butuh waktu ya untuk lebih rileks gitu. Mereka juga mikir seperti itu gitu. Dan di sini aku melihat ada keinginan untuk mendekat, cuman kayak takut gitu loh ya. Mereka kayak menunggu waktu yang pas kapan, tapi nggak tahu waktunya ini kapan. Cuman aku melihatnya di sini ada sih sebenarnya pikiran atau usaha bagaimana nih untuk membuka komunikasi, untuk meminta maaf, untuk rekonsiliasi, tapi keberanian dalam diri mereka itu kecil banget, takut aja dengan keadaan yang ada gitu. Akhirnya mereka terpuruk sendiri pada keinginan yang tidak tersampaikan itu. Kemudian di sini aku melihat ada potensi kalau memang kalian itu kembali untuk berkomunikasi atau berhubungan entah pertemanan atau apapun itu gitu ya. Rekonsiliasi itu sebenarnya tidak harus, kalau ini pacaran nggak harus pacaran kembali gitu loh, nggak harus sih sebenarnya. Ya sekadar menjalin hubungan lagi itu bisa juga disebut rekonsiliasi gitu. Aku melihat ada potensi kalian bisa bertemu kembali jika kedua belah pihak ya atau minimal mereka itu sudah mengalami masa transformasi yang besar-besaran gitu. Jadi memang sudah melalui masa-masa sakit, masa-masa terpuruk yang akhirnya mengubah cara pandang mereka dan mengingatkan mereka bagaimana bersikap gitu loh. Jadi sudah tidak impulsif lagi, tapi mereka lebih teringat gitu dan sudah membentuk pada dirinya untuk bersikap seperti apa. Intinya bisa bersikap lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya mereka bisa seperti itu kalau sudah melalui masa transformasi yang aku maksud. Jadi masa keterpurukannya itu lama gitu, tapi ya justru itu menempa dan membentuk mereka. Jadinya tindakannya otomatis lebih baik gitu. Tidak apa ya, tidak seperti dulu. Mungkin kalau dulu ya balik lagi kan orang kan terus tumbuh ya pikirannya gitu. Kalau dulu dianggap nggak baik ya nggak seperti dulu gitu. Sudah lebih baik jelas. Ini tuh nggak cuman sekedar omongan atau niat sih, tapi memang harus apa ya, harus dibiasakan. Kan bisa aja kita bilang, pokoknya besok gua mau bangun jam 4 pagi terus gitu. Ya itu niat gitu, pengennya gitu. Tapi kan belum belum tentu akan terjadi rutinitas bangun jam 4 pagi um, terus-terusan gitu loh, stabil gitu kan. Mungkin besoknya berhasil, besoknya enggak, bisa kayak gitu juga. Itu kalau belum menjadi kebiasaan kan. Jadi untuk membangun kebiasaan itu kan enggak sebentar gitu loh. Tidak sebentar, harus dibangun dengan apa ya, membiasakan diri terus-terusan. Dibangun dengan kebiasaan yang dilakukan terus-terusan lah pastinya. Sampai akhirnya itu menjadi kayak pola karakter yang udah menetap dalam diri seseorang gitu. Jadi nggak sebentar untuk membangun kebiasaan kayak gitu. Dan untuk bisa berhasil itu butuh tekad memang untuk terus mencoba, terus menjadikan itu kebiasaan, terus berlatih gitu kan. Itu butuh tekad memang. Seperti itu. Jadi kalau cuma niat di awal semua orang bisa. Tapi untuk membuat itu berhasil prosesnya itu butuh tekad memang gitu. Nah, itu yang aku maksud. Setidaknya mereka itu melalui masa transformasi yang berat dulu, sakit dulu gitu loh. Ya nggak harus sakit, nggak harus berat, tapi realitanya orang kalau sakit merasa terpuruk itu sebenarnya tertampar gitu loh untuk sadar, oh kelakuannya tuh begini ya, memang harus dievaluasi sih, kayak gitu. Justru hal-hal yang menyakitkan itu akhirnya malah menyadarkan orang, terus bisa membangkitkan orang kalau mau belajar gitu ya. Tapi kalau nggak mau belajar, jangankan rasa sakit, rasa yang enak-enak aja bikin terlena dan tidak berkembang juga, sama aja sih, ini kembali ke orangnya gitu. Tetapi memang rasa sakit itu bisa jadi stimulus orang untuk sadar gitu loh, lalu terbuka pikirannya dan melakukan evaluasi gitu, bangkit gitu. Wah, intinya ya, oke. Jadi kalau aku lihat di sini, iya sih, setelah melalui masa transformasi itu. Ya, jadi selama kalian nggak bersama bisa aja mereka itu sedang
berjuang untuk bangkit dari keterpurukan gitu ya. Nah, ya setelah melalui masa transformasi, mereka memang karakternya berubah, pandangannya berubah, cara berpikirnya berubah, responnya berubah gitu. Dan itu otomatis bukan hanya sekali, 2 kali, hanya karena ingat aja gitu, enggak, memang udah otomatis karena kan udah jadi kebiasaan, sudah terbentuk dalam dirinya gitu. Seperti itu. Kalau tidak atau kalau belum menjadi kebiasaan kan cenderung impulsif kembali ke pola-pola lama. Kayak nggak diinget gitu loh. Nggak diinget, dilupakan aja itu pelajarannya. Itu kalau memang belum jadi kebiasaan gitu. Masih kembali ke cara-cara lama gitu. Ya memang ya butuh konsisten sih. Konsisten di sini ya butuh membiasakan diri kan memang. Terus-terusan. Dalam prosesnya nggak selalu berhasil tapi terus mencoba untuk pada niatan awal gitu loh. Akhirnya lama-lama jadi konsisten. Oh, kalau udah konsisten berarti ya itu udah jadi polanya dia gitu. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi ya ada rasa menyesal terhadap apa yang terjadi di antara kalian gitu. Mereka pun merasa terluka kalau aku lihat di sini gitu. Tapi ya itu itu mengajarkan hal yang berharga dalam diri mereka gitu. Ada pelajaran berharga yang akhirnya membentuk mereka yang baru di masa yang akan datang. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Baik, grup 1. Halo, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Aries, kemudian ada Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Taurus, Leo. Aquarius tadi udah aku sebut ya. Kemudian ada Capricorn, ada Virgo juga di sini. Yaitu kira-kira yang aku lihat di sini energinya. Dan ya, aku akan bacakan pesan dari The Dust Tipping Oracle. Di sini ada feminin dan maskulin ya, melengkapi dan menyempurnakan. Ini sepertinya juga menggambarkan atau mendukung isi dari kartu-kartu yang lain gitu ya. Di sini aku melihatnya kalian ini masih berpotensi besar untuk kembali bertemu gitu loh. Bahkan kemungkinannya juga besar untuk menjalin hubungan kembali gitu ya. Seperti itu. Di sini sih aku kurang menangkap rasa bersalah. Tetapi yang kuat ada di sini adalah energi untuk memanifestasikan, untuk kembali, untuk meraih kembali gitu ya. Jadi mungkin orang ini, ya ini bisa vice versa tentunya ya. Bisa saja dari sudut pandang kalian, bisa saja dari sudut pandang mereka. Tetapi minimal salah satu di antara kalian ini ada yang sangat berusaha memanifestasikan untuk terjadinya rekonsiliasi, untuk bertemu kembali gitu loh. Untuk melanjutkan kembali hubungan yang pernah ada gitu. Itu yang kulihat di sini. Ya, dan energi yang aku tangkap di sini adalah bisa saja orang yang ada di sini tidak fokus pada rasa bersalah, namun lebih fokus pada bagaimana caranya bisa kembali lagi gitu. Karena ikatan yang ada di antara kalian mungkin secara jiwa atau emosi itu cukup kuat gitu loh ya. Jadi di sini terlihat sekali betapa kuatnya energi manifestasi itu gitu ya. Ya sesuai sih sama oracle-nya, di situ tertulis melengkapi dan menyempurnakan, sehingga ini seperti apa ya, belahan jiwa ya. Ini bisa apapun sih, nggak harus soulmate ya, cuman maksudnya ini seperti belahan jiwa yang mencari belahannya, yang berusaha mengembalikan belahannya yang sempat hilang, belahan jiwanya yang sempat hilang gitu loh. Seperti itu. Jadi seperti otomatis aja jiwanya yang memanggil dan berusaha menarik kembali untuk menyatu gitu.
Ya, itu yang aku lihat di sini. Ya, jadi tidak fokus pada rasa bersalah, tetapi fokus bagaimana caranya kembali. Orang ini memaksa banget, orang yang ada di sini memaksa untuk kembali, memaksa di dalam hatinya itu ingin kembali. Kalau bisa berbicara, mereka mau kembali. Nah, ini bisa saja yang aku baca adalah energi kalian atau energi orang yang terhubung sama kalian dalam pembacaan ini. Karena yang aku sebutkan adalah energi yang ada di sini ya, orang yang ada di sini. Nah, itu kan bisa kalian berdua gitu ya. Nah, di sini aku melihat orang yang ada di sini berusaha mencari kesempatan, mencari celah untuk kembali berkomunikasi. Jadi orang ini belum ikhlas, belum melepaskan. Ini benar-benar apa ya? Mencari momentum atau menunggu momentumnya bagaimana mereka itu bisa mengambil peluang untuk kembali gitu sih kalau aku lihat. Godaannya besar sekali untuk kembali. Jadi di sini antara godaan sama obsesi sama desire yang besar gitu ya. Pokoknya mengumpul bagaimana caranya pokoknya harus kembali. Jadi aku kayak mendengar kalimat seperti ini. Jadi nggak peduli udah menikah atau belum. Ada orang yang sorry, aku ulang ya. Nggak peduli sudah menikah atau belum, orang ini akan menunggu, akan menanti gitu. Ya, jadi ini bisa vice versa. Bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang ini. Itu pun kalau sudah menikah ya. Kalau belum ya artinya peluangnya lebih lebih besar ya. Kayak gitu. Jadi ini kayak sudah terobsesi juga sih kalau aku lihat ya. Kalaupun di sini ada yang sudah tidak available gitu ya. Di sini aku melihat um, kecenderungan sih apa ya? Kecenderungan mereka memilih grup 2 ataupun sebaliknya. Intinya salah satu di antara kalian memilih untuk bersama gitu. Mereka memilih bersama kalian atau kalian yang memilih bersama mereka atau keduanya gitu ya. Kalaupun salah satu di antara kalian itu ada yang tidak available, ada yang sudah tidak available gitu. Di sini ada energi Sagittarius juga gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi kalau yang ditanya apakah ada rasa bersalah dari mereka, di sini aku nggak terlalu melihat rasa bersalah, tapi lebih ke obsesi untuk kembali gitu. Nggak terlihat ada rasa sedih, rasa bersalah, penyesalan gitu, tidak gitu. Tapi kuat pada obsesinya bagaimana caranya kembali gitu. Jadi gini deh, kalaupun ada masalah besar di antara kalian sebelumnya yang membuat hubungan ini berakhir dan itu dari karakter kalian gitu ya. Kalaupun kalian kembali untuk rekonsiliasi gitu ya. Kalaupun kalian kembali atau mau rekonsiliasi gitu ya. Penting dibicarakan soal apa ya? Soal masalah sebelumnya, penting banget. Penting untuk buat kesepakatan. Karena di sini aku tidak melihat orang ini ada rasa bersalah walaupun tetap ingin kembali gitu loh. Karena gini, bahaya kalau orang itu tidak merasa bersalah padahal jelas-jelas ada kesalahan yang terjadi sampai membuat hubungan itu berakhir atau sampai membuat orang lain terluka, pasangannya terluka gitu misalkan. Kalau sampai nggak ada rasa bersalah, bahaya untuk kembali sama orang yang tidak punya rasa bersalah. Kalaupun memang ada alasan yang menyakitkan gitu loh ya, yang membuat kalian terpisah gitu, berakhir. Dan alasan yang menyakitkan itu lebih ke sikap atau karakter salah satu di antara kalian gitulah ya intinya. Maksudnya bukan karena pihak luar gitu. Tapi kalau ada rasa luka yang disebabkan oleh sikap mereka ataupun sebaliknya gitu ya, sehingga hubungan itu berakhir, penting itu dibicarakan jika kalian mau rekonsiliasi. Seperti yang aku bilang, kalau orang tidak merasa bersalah, padahal jelas-jelas ada salah gitu ya, tapi nggak ada rasa bersalah gitu. Kalau kembali itu mudah
kesalahan itu terjadi lagi. Karena bagaimana mau ingat mengevaluasi gitu kan, rasa bersalah aja nggak ada gitu. Itu bahaya. Bukan sekedar minta maaf karena hanya punya keinginan, yaitu kembali gitu ya. Terus nggak tahu salahnya apa, nggak tahu apa yang harus dievaluasi, nggak tahu apa yang harus dikoreksi gitu. Nggak cenderung menghindari pertikaian, tapi tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Ya semua orang juga maunya menghindari pertikaian, tapi kalau memang ada hal yang harus dibicarakan, yang harus diselesaikan, ya itu kan tidak boleh dihindari. Kalau dihindari ya berarti tidak ada niat serius, tidak ada komitmen untuk mempertahankan hubungan, tidak ada komitmen untuk memelihara hubungan. Karena untuk memelihara hubungan, apa yang salah itu harus dibicarakan dan diperbaiki gitu loh. Kalau tidak ada rasa bersalah, tidak sadar diri, bilang maaf hanya sekedar karena punya keinginan, oh biar dia balik gitu, agar dia mau balik, sekedar jalan pintas seperti itu tanpa ada kesadaran bahwa memang ada hal yang harus dikoreksi gitu loh ya. Kalau cuma sekedar maaf tapi nggak ada rasa bersalah, hanya ingin main aman aja, akhirnya orang yang seperti itu tidak sadar apa yang harus dikoreksi. Nah, nggak ada gunanya. Kecenderungan orang itu akan mengulangi ya perbuatannya lagi, pola yang sama lagi yang mungkin membuat hubungan itu jadi racun gitu loh. Jadi yang membuat hubungan itu jadi nggak enak. Jadi akhirnya beracun gitu loh. Ya, seperti itulah. Jadi um, ya gitu sih menurut menurut aku ya. Ini kan nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, apalagi ini juga general reading gitu ya. Pesannya itu aja sih. Penting untuk kalau memang punya komitmen untuk mempertahankan hubungan, memelihara hubungan gitu ya. Menjadikan hubungan itu rumah yang nyaman gitu. Bukan menghindari masalah yang harus dibereskan sih, tapi ya harus berani menghadapi dan ya menyelesaikan itu, bukan menghindar dan mau enaknya aja. Kan ada tuh orang yang mau enaknya aja, asal keinginannya diikuti, ya udah gitu. Tapi apa ya, nggak mikir gitu loh. Jadinya ya tetap aja hubungan itu apa ya? Ya kalau polanya masih sama, karakternya masih sama, karakter yang merusak hubungan masih sama, ada di situ ya hubungan itu juga nggak akan terpelihara, nggak akan bertahan gitu. Kalaupun bertahan ya cuman sekedar bertahan aja tapi nggak nyaman juga kan di dalamnya gitu. Dan kalaupun dipaksakan, ya itu hanya jadi penyakit sih sebenarnya. Dipaksakan apa ya, ini tergantung juga. Kalau sebelum menikah sih sebenarnya bisa dipikir-pikir, nggak harus dipaksakan gitu ya. Tapi kalau sudah menikah kan pasti orang akan berpikir, ya berusaha untuk mempertahankan dulu. Ya, ini terserah sih. Cuman kalau semesta sudah memberikan apa ya, tanda-tanda gitu ya, lebih baik tidak diabaikan gitu daripada diabaikan lalu dipaksa terus berjalan gitu kan. Ternyata sepanjang perjalanan itu nggak bisa menikmati gitu. Lebih banyak menahan rasa nggak enak gitu, yang itu bisa berbahaya juga, bisa jadi bom waktu gitu. Lebih menahan rasa-rasa sebel, rasa-rasa kesel, rasa sakit hati gitu kan. Ya itu jadi ya seperti bola salju lama-lama itu makin besar gitu. Itu justru berbahaya kalau kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi besar sekali kalian untuk kembali menurut aku di sini ya. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Cancer, kemudian ada Aries. Aduh, berat banget ya Cancer sama Aries ya. Kemudian ada Leo, ada Libra. Itu yang aku lihat di sini ya energinya. Oke, grup 3 aku akan bacakan pesan dari Oracle Cards yang ada di sini ya, The Dusty Pink Oracle. Di sini ada love is real ya, cinta itu nyata.
Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil. Meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil. Meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Itu pesan yang ada di sini ya. Jadi kalau aku lihat sudah jelas gitu ya. Mungkin hubungan kalian itu lebih banyak konflik ya. Di situ saja sudah ada five of wands gitu ya. Banyak sekali pertengkaran, perbedaan pandangan, kegagalan untuk saling mengerti gitu ya. Jadi isinya hanya pertengkaran. Lebih banyak pertengkaran gitu ya. Nah, di sini aku sih melihat energi yang lebih berbesar hati ya. Maksudnya gini, ya udahlah kalau nggak sama gua ya yang penting dia bahagia gitu aja. Jadi memang di sini cintanya itu udah di level yang lain gitu ya. Cintanya itu lebih bisa, sorry, ini sudah di level yang lain, lebih bisa melihat cinta secara jernih gitu loh. Lebih bisa melihat cinta atau mengartikan cinta lebih bijak gitu ya, lebih dekat pada hakikat cinta itu sendiri. Asik gitu lah ya kira-kira. Karena kan memang sebenarnya cinta itu tidak untuk menyakiti gitu ya, dan bukan soal harus memiliki. Kalau ego atau keinginan besar untuk saling memiliki itu sebenarnya lebih ke desire atau ya itu tadi obsesi atau ya ego gitu. Bukan berarti tidak ada cinta, lagi-lagi harus aku jelaskan gitu ya. Bisa saja ada cinta, tapi yang memaksa harus memiliki bahkan sampai saling menyakiti pun nggak peduli gitu ya. Ya itu yang menguasai adalah egonya, obsesinya kayak gitu. Bukan cintanya, bukan ya karena ya itu tadi cinta itu kan sebenarnya bukan untuk saling menyakiti gitu loh ya. Kalau menghalalkan apapun, nggak peduli apapun yang terjadi, meskipun di situ lebih banyak terlukanya gitu ya, pihak lain bisa juga yang terluka gitu ya. Jadi kalau sudah nggak peduli dengan adanya pihak yang terluka tapi hanya memaksakan kehendaknya gitu ya, terluka karena sikapnya loh ya, terus hanya memaksakan kehendaknya, nah itu bisa jadi tidak, itu bukan cinta yang pasti ya. Jadi jangan mengatasnamakan semua perbuatan itu atas nama cinta. Gue memaksakan ini, sorry bukan gue ya, maksudnya kebiasaan orang itu kan kayak begitu gitu ya. Ini entah manipulatif, entah memang bermuatan politik gitu ya. Bisa aja loh orang, coba dilihat di dunia politik gitu. Bisa berjanji, bisa memberikan janji-janji surga, janji-janji bagus gitu ya. Cuman entah itu benar-benar akan berusaha dijalankan atau minimal entah itu berusaha direalisasikan atau sekedar retorika saja hanya untuk mencari suara gitu kan. Entah juga, bisa keduanya gitu. Tergantung orangnya gitu ya. Tapi terkadang di dunia, bukan terkadang ya, tapi bisa aja bisa sering ditemui lah ya. Contohnya di dunia politik. Ngomong bisa bagus tapi niat di belakangnya itu sebenarnya tidak setulus dan sebagus itu gitu. Seperti itu. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan cinta untuk membenarkan perbuatannya gitu. Hati-hati, bisa jadi orang itu orang manipulatif gitu. Cuman biar kelihatan bagus, kelihatan pahlawan, kelihatan orang baik, kelihatan orang bener gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini hanya ingin hanya ingin merealisasikan egonya aja gitu. Jadi nggak peduli mau mengorbankan siapa, nggak peduli walaupun orang lain terluka karena sikapnya gitu. Ya ini nggak harus dalam hal romans loh ya. Dalam urusan apapun, siapapun bisa seperti itu. Bisa mengatasnamakan rasa cinta, rasa sayang,
Tetapi padahal orang itu orang yang paling menyakiti gitu loh. Banyak ya, maksudnya orang-orang manipulatif seperti itu di luar sana. Bilangnya sayang padahal KDRT. Padahal orang itu adalah orang yang paling jahat sebenarnya gitu. Melakukan kekerasan fisik, fitnah, manipulatif. Keadaannya aja memang udah kayak begitu kan, emang orangnya manipulatif. Mengatasnamakan rasa sayang, ngomong ke orang itu seperti dia itu malaikat, seperti dia itu baik gitu loh. Bilang sayang, bilang cinta, ini nggak harus dalam hal romance ya. Kalau cinta seakan-akan ditariknya ke arah romance, nggak juga. Oke lah, mau bilang sayang atau bilang cinta terserah lah ya. Maksudnya banyak sekali loh orang kayak gitu. Bilangnya ke orang-orang sayang, itu semua saya lakukan karena saya sayang sama dia gitu. Tapi orang itu justru orang paling jahat, tau nggak? Melakukan itu tadi, kekerasan fisik, fitnah, pokoknya kelakuannya manipulatif banget gitu. Orang-orang manipulatif itu ya kayak gitu kelakuannya. Jadi kalau memudahkan omongan yang bagus-bagus padahal niatnya itu tidak sebagus itu, nah hati-hati, jangan-jangan manipulatif tapi nggak sadar gitu. Karena orang manipulatif biasanya seperti itu. Ngomong ke orang lain, dia melakukan itu demi kebaikan. Karena rasa sayang gitu ya. Biar orang lain itu melihat dia itu sosok yang baik gitu. Padahal di belakangnya jahat banget. Manipulatif atau tidak itu dilihat aja di depan orang sama di belakangnya sama apa enggak gitu. Jangan-jangan di depan orang aja kelihatannya omongannya manis gitu, kelihatannya baik melalui omongan, padahal mudah sekali manipulasi lewat omongan. Mudah sekali gitu loh, manipulasi dengan omongan. Mudah banget gitu ya. Semua orang manipulatif itu memang omongannya penuh dengan manipulasi gitu ya. Jadi dilihat aja di depan sama di belakang itu sama apa enggak gitu ya. Di depan orang omongannya bagus gitu, kayak dia ini manusia yang berhati baik gitu ya. Tapi di belakang orang dia hanya bisa jahat di korbannya gitu loh. Ya maksudnya siapapun bisa jadi korbannya. Maksudnya citra yang berusaha dia tunjukkan ke orang lain itu beda dengan aslinya dia kan gitu. Jadi ya itu tadi, kalau ternyata apa yang dia lakukan, ini aja sih, dia berani atau tidak melakukan yang biasa dia lakukan itu di depan orang-orang yang selama ini mendengarkan omongan-omongan manisnya. Kalau tidak berani, artinya dia manipulatif gitu kan. Ini bisa siapapun, orang-orang jahat di luar sana, mau ibu tiri yang jahat ya, tapi nggak semua ibu tiri jahat. Ashanti tidak jahat gitu kan. Maksudnya mau bagian dari keluarga kalian terus orangnya manipulatif, jahatnya udah nggak ketulungan gitu kan, ya bisa juga gitu. Sikapnya kayak gitu kan kalau dilihat-lihat gitu loh, kalau diamati gitu, diamati depan dan belakang ya. Nah, kalau depan doang bisa tertipu gitu ya, seperti itu. Kalau nggak berani menunjukkan tabiat aslinya di depan orang-orang ya, yang biasa mendengarkan omongan manisnya, ya berarti orang itu jelas manipulatif. Karena apa? Di depan orang tadi seperti yang gue bilang, bisa berbicara manis untuk citranya, tapi di belakangnya hanya korbannya lah yang tahu kelakuan jahatnya, sikap jahatnya, atau mungkin orang-orang belakang yang biasa mendengar omongannya yang depan belakang itu beda. Nah, itu yang tahu boroknya, tahu segala omongan yang di belakang yang berbeda dari depan, itu pasti tahu lah gitu loh bahwa orang itu manipulatif. Jadi orang-orang yang di belakang layar yang biasa melihat orang manipulatif itu, orang manipulatif itu yang tahu gitu loh bahwa orang ini memang manipulatif gitu. Maksudnya yang tahu kan yang memang melihat depan belakang ya. Kalau cuma depan doang kan ya nggak tahu ya, orang ini sih kelihatannya omongannya baik tapi kan nggak tahu, kita kan bukan orang dalam gitu. Gitu aja gitu loh. Karena ya mengejutkan loh ya. Maksudnya realita di dunia ini tuh banyak yang mengejutkan gitu loh. Yang kita nggak sangka ternyata itu terjadi pada orang lain gitu loh.
Seperti itulah kira-kira. Oke, nah kembali ke sini, mmm, iya sih, aku melihatnya ya pokoknya intinya hati-hati aja. Ya kalau kita mau berusaha untuk tidak menjadi orang manipulatif, ya kita juga, ngomong itu nggak usah ya berusaha ngomong itu sesuai lah ya dengan apa yang masih kita usahakan. Kita juga memang tidak sempurna, tapi kan kalau kita berusaha, misalnya tidak membuang sampah sembarangan gitu, ya saya sih nggak bilang saya sempurna, tapi setidaknya saya selalu berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya, atau tidak langsung membuang sampah kalau nggak melihat tong sampah, lebih baik menyimpan. Kan ada effort seperti itu. Bolehlah kita berbicara kalau memang kita juga sudah buat effort gitu loh. Nggak usah terlalu, apa ya, melebih-lebihkan gitu kan. Ya kita berbicara sesuai yang sudah, kita lakukan. Kita berbicara sesuai dengan proses kita aja gitu loh. Seperti itu sih ya. Jadi nah sama kayak ngomong sayang, kayak gitu. Kalau memang apa yang kita lakukan itu salah, ya memang emosi kah atau karena apapun itu, ya namanya manusia nggak lepas dari khilaf gitu ya. Kalau memang kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, ya udah nggak usah juga kita benarkan ya. Iya sih memang tadi itu gue emosi banget gitu kan, kesel gue ngelihat kucing gue gitu, tapi ya gue tidak membenarkan itu dan gue sangat merasa bersalah sama kucing gue dan semoga gue bisa lebih sabar untuk mereka gitu ya, mereka juga bisa melatih gue bisa lebih sabar lagi gitu kan. Ya intinya tidak membenarkan gitu loh ya, dan berusaha untuk mengubah juga, berusaha untuk memperbaiki lah intinya, ya gitu dah. Oke jadi ada pikiran untuk berhati-hati juga gitu loh dengan apa yang kita bicarakan gitu. Kalau cuma asal ngomong bagus sih atas nama cinta, atas karena gue sayang, tapi KDRT gitu sih orang manipulatif ya, kayak gitu. Tapi justru jahat banget ya. Itu jelas manipulatif sih kalau sadar. Cuman entah juga ya orang-orang manipulatif ini sadar apa enggak kalau mereka itu sebenarnya manipulatif dan jahat. Itu nggak tahu juga gitu loh. Sebenarnya mereka sadar atau enggak gitu. Mungkin harus ditampar dengan omongan. Omongan berdasarkan realita dan bukti. Minimal itu menampar mereka sih kayak gitu. Sekedar untuk menyadarkan aja. Urusan mereka mau berubah atau enggak ya itu terserah sih ya. Minimal nggak usah halu lah ya bahwa yang bersangkutan itu sebaik itu gitu. Ya maksudnya yang manipulatif itu sebaik itu. Kadang mungkin mereka halu gitu bisa jadi. Jadi ya disadarkan aja gitu bahwa orang yang manipulatif itu nggak sebaik itu gitu loh. Kalau mau sadar diri sih ya Anda itu manipulatif banget gitu loh. Anda itu jahat banget gitu. Tapi ya balik lagi ini tergantung orangnya juga ya. Urusan dia mau berubah apa enggak ya terserah sih. Hanya ngasih tahu aja gitu kan. Kali aja mereka halu gitu dan gak sadar. Oke, nah di sini kalau aku lihat, oh, oke. Nah di sini kalau aku lihat, ya ini love is real ya. Nah pas banget jatuhnya di kartu ini lagi ya. Jadi awalnya mungkin ya itu tadi mereka mempertimbangkan, oh ya udahlah, rasanya hubungan ini juga berat gitu. Aku bingung ya. Aku sih di sini tidak menangkap rasa bersalah yang banget ya. Cuman lebih ke ini kayak apa ya? Ya itu tadi kayak orang yang ya dia tahu sih, tapi dia juga masih belum ingin menyalahkan dirinya gitu loh. Aku juga nggak ngerti mereka ini sebenarnya salah atau tidak. Yang paling tahu kan kalian yang menjalani gitu kan. Apalagi ini general reading, tiap orang bisa berbeda situasinya dan ini bisa vice versa. Bisa yang aku lihat dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini gitu ya. Tetapi aku tidak menangkap rasa bersalah yang teramat sangat. Cuman ini kayak gimana ya? Cuman yang aku tangkap yang aku tangkap adalah kalian itu banyak konflik. Mereka sempat awal-awalnya itu kayak ingin mengikhlaskan, tapi kemudian mereka itu berpikir gitu loh, kok makin lama, sorry, seiring waktu berjalan mereka bukannya move on gitu loh dengan orang baru itu, dengan ya banyaknya orang yang mereka temui lah intinya gitu. Mereka bukannya move on gitu. Tapi mereka kok masih sulit nih untuk melupakan grup 3 gitu ya.
Seperti itu. Jadi awalnya mereka pikir ya mereka bisa lah melepaskan grup 3 dan mereka tahu hubungan itu juga udah terlalu nggak cocok gitu. Tapi um, apa ya? Ini memang menunggu waktu yang agak lama gitu loh. Untuk meyakinkan mereka, oh iya ya kok gue jadi susah ya melupakan grup 3 kayak gitu loh. Jadi ini awal-awalnya aja sih. Nah, bertahan berapa lama aku nggak ngerti karena tiap orang berbeda, ini relatif sekali. Ada yang mungkin bertahannya mereka baru sadar mungkin dalam hitungan tahun, itu juga bisa jadi dalam hitungan tahun sih ini, 1 tahun atau lebih gitu loh ya. Baru di situ berpikir, oh ternyata meskipun gue terus berjalan ke depan ya, terus melangkah gitu ya, seperti lagunya Peter Pan gitu ya, terus melangkah untuk melupakan grup 3 gitu, tapi ternyata kok nggak bisa gitu loh. Ternyata ya walaupun mereka karena ini general reading ya, jadi jamak, walaupun mereka itu sudah menjalin hubungan dengan orang lain, tapi dalam pikiran mereka itu grup 3 gitu loh. Jadi mereka mikir lagi, mereka mempertimbangkan lagi gitu loh. Apakah memang mereka harus kembali pada grup 3? Apakah mereka harus berusaha gitu loh untuk rekonsiliasi lagi? Karena di sini aku melihat ada masa mereka terpuruk gitu loh. Saat tidak bersama grup 3, mereka ingin bertahan bahwa mereka bisa move on gitu. Cuman yang ada mereka terpuruk. Sepanjang waktu itu ya cukup intens sih terpuruknya. Ya nggak setiap hari terpuruk terus ya, tetapi intens gitu loh terpuruknya gitu ya. Sehingga di sini mereka berpikir mereka ingin mengejar grup 3 lagi. Kalaupun ada beberapa pilihan atau minimal satu pilihan, sorry bukan satu, kok satu pilihan satu-satunya dong. Nggak, maksudnya kalaupun ada beberapa pilihan atau minimal 2 pilihan, mereka itu memang hatinya lebih ke grup 3, itu yang kulihat di sini ya. Sehingga apa ya, langkah mereka yang ada seperti ketarik untuk kembali pada grup 3 untuk rekonsiliasi lagi gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Mereka pun sudah berusaha untuk melawan rasa itu, tetapi ya seiring berjalannya waktu meskipun sudah berlalu cukup lama, mereka merasa gagal gitu loh. Yang ada mereka hanya melewati hari-hari yang sedih gitu loh, yang kelabu tanpa grup 3 di sisi mereka, itu yang kulihat di sini. Jadi mereka bisa jadi punya masalah sulit tidur tidak nyenyak, bangun itu rasanya kayak kehilangan semangat untuk hidup, bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi di sini kalau yang ditanya apakah ada rasa bersalah dari pihak mereka, di sini aku tidak merasakan dan tidak menangkap rasa bersalah yang besar. Cuman lebih ke orang yang denial gitu loh ya. Nggak mau disalahin tapi mau balik gitu loh. Nggak mau disalahin, nggak mau apa ya, kayak belum benar-benar menerima realita sebab dari hubungan itu berakhir. Ini kan kelihatan banyak konflik ya. Nah, seperti belum menerima sebabnya gitu loh, kesalahan-kesalahan yang ada dalam hubungan itu seperti belum benar-benar menerima. Ya iya sih memang nggak cocok gitu, udah paling gitu. Ya emang sih susah ya gitu, paling gitu. Tetapi aku tidak menangkap pikirannya itu sampai ke seperti ini ya. Iya ya, waktu itu memang salahnya itu dari pihak aku adalah ini. Ya dari pihak dia juga ya harusnya ada salahnya juga sih kayak gini. Tapi ya itu juga tetap aja ya. Maksudnya tetap aja walaupun ya dia juga ada salahnya untuk hal itu. Di sini aku juga punya apa ya, kontribusi lah ya. Juga punya peran, juga punya kesalahan sendiri gitu loh. Di sini aku juga tidak tidak benar, tidak sepenuhnya benar. Aku juga punya kesalahan, juga menyumbang kesalahan terhadap hubungan ini yang tidak berhasil gitu. Terus kalau aku sih menangkapnya tidak sampai ke titik itu, tidak sampai ke pemikiran itu ya. Belum sampai ke pemikiran itu. Mungkin tahu, tetapi dalam hatinya itu masih agak ketutupan ego untuk menerima itu, untuk mengakui itu gitu loh. Cuman sekedar tahu, tapi nggak mau dilanjutkan untuk jadi apa ya, jadi diskusi dalam dirinya gitu loh. Apa yang salah dan apa yang harus dievaluasi.
kayaknya enggak, kayak males gitu loh untuk mengakui itu ya, tapi tahu memang banyak konflik, banyak pertengkaran kayak gitu. Gitu aja sih kalau aku. Kalau yang ku tangkap ya gitu. Jadi bingung nih, mmm, rasa sesal, rasa sedih sih yang aku tangkap di sini yang paling kuat itu rasa sedih. Rasa sedih karena ingin kembali tetapi di dalamnya itu masih ada ego untuk menerima segala sebab yang membuat hubungan ini hancur. Karena gini, kalau orang sudah berada di pemikiran yang aku sampaikan tadi, sadar, oh memang kesalahannya itu di sini kalau dari pihak aku. Nah, kalau dari dia kesalahannya di situ gitu loh. Ya harusnya sih memang kita itu begini dan begitu gitu ya. Maksudnya untuk saling evaluasi gitu loh ya. Kalau sudah sampai ke tahap menerima gitu ya, mengetahui dan menerima, oh itu salahnya gitu. Nah, di situ baru ada proses untuk evaluasi. Kalau sudah di tahap menerima, terbuka, tidak denial, maka bisa melangkah ke proses selanjutnya, yaitu evaluasi. Dan itulah kunci agar hubungan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Karena kalau nggak ada evaluasi, bagaimana mau memperbaiki gitu kan? Kalau nggak ada rasa sesal, rasa bersalah, nggak ada pengakuan, ya bagaimana mau melangkah ke proses selanjutnya gitu ya, buat apa gitu. Hanya mengulang kesalahan yang sama nanti gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi ya begitulah gitu ya. Ya memang dalam prosesnya itu memang bisa ditutupi oleh ego masing-masing orang sih ya. Gitulah. Tapi kalau menurut aku gini, kalau hubungan itu sudah sulit saling mengerti gitu ya, terlalu banyak konflik, sulit mengerti lah, sulit melihat dari sudut pandang satu sama lain gitu ya. Ketika kamu berusaha banget agar dia mengerti tapi selalu gagal, ketika kamu berharap besar dia mengerti dan hanya berakhir kecewa, menurut aku ya, ini menurut aku, nggak usah diikutin kalau kamu merasa tidak tepat gitu ya. Menurut aku itu sudah tanda itu nggak perlu diteruskan, kalaupun hubungan ini belum ke arah komitmen atau pernikahan gitu loh ya, nggak perlu diteruskan. Karena gini, kalau orang itu memang sudah klik sama kita, orang itu jodoh kita, jodoh ini macam-macam sih. Bahkan dalam pertemanan itu kan jodoh-jodohan juga gitu ya. Kalau orang itu jodoh sama kita, tanpa kita berusaha kayak orang depresi agar dia bisa mengerti kita, tanpa kita berharap banget kayak orang depresi agar dia berusaha mengerti kita, tanpa itu semua, orang itu akan lebih mudah mengerti kita. Dan kita akhirnya mudah juga mengerti dia. Nah, itu udah klik, itu udah klop, itu jodoh. Jodoh dalam pertemanan, jodoh dalam percintaan, pasangan, dan apapun itu, menikah juga bisa gitu. Seperti itu. Tapi kalau udah ada, itu tadi, kalau udah sampai ada rasa depresi, kok dia nggak bisa ngertiin gue sih, padahal gue pengen banget dia bisa mengerti gue sampai memberikan effort sebesar-besarnya agar dia mengerti, tapi gagal untuk mengerti, gagal gitu loh untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari dia gitu ya. Ya udah itu udah tanda sih menurut aku gitu. Sudah tanda. Seperti itu. Karena yang namanya jodoh, kita tuh nggak harus memberikan effort besar agar orang itu mengerti kita, udah lebih mengerti, udah gampang mengertinya, udah klik gitu loh, ya udah klop gitu. Itu udah tanda jodoh menurut aku ya. Jadi ya itu menurut aku lebih baik untuk diperjuangkan gitu. Karena nantinya effort untuk mempertahankan hubungan itu lebih enak. Nggak terlalu yang effort besar tapi hasilnya nihil gitu loh. Seperti itu. Itu tanda sih menurut aku ya. Nah, kalau udah berjodoh kayak gitu, ya pasti kompak lah ya. Dan kalau kompak kayak gitu, apapun tantangan di luar lebih bisa ditangani gitu loh. Jadi, kalau ada yang bilang, tapi kan namanya hubungan itu harus diperjuangkan, harus ada pengorbanan gitu ya. Ya iya, tapi tergantung konteksnya. Kalau memang melihat karakternya udah nggak klop, sulit mengerti seperti yang aku sampaikan tadi, itu sebenarnya sudah tanda sih gitu loh. Ngapain harus dipaksakan orang mengerti kita kalau memang sudah tahu, oh ini susah untuk saling mengerti gitu. Orang ini nggak bisa ngerti. Kayaknya gue juga males gitu loh untuk meneruskan juga dan sulit aja mengerti pandangan dia yang hanya akan merugikan gue juga gitu misalkan. Yang ngapain gitu. Itu udah tanda sih sebenarnya gitu. Mmm
kayak gitu ya. Nah, kalau soal pengorbanan, perjuangan itu konteks di luar sih menurut aku, bukan dalam hal karakter dan susah nggak susahnya mengerti gitu loh. Kalau susah nggak susah mengerti dan karakter itu menurut aku sih lebih ke harga mati ya. Jadi kalau kalau karakter klik, mudah mengerti gitu ya. Mudah mengerti itu termasuk ke karakter yang klik, yang nggak perlu effort besar, iya sih lebih bisa saling mengerti gitu loh. Iya ya, bisa ngerti, bisa enak kan rasanya itu enak, hubungan itu jadinya enak gitu. Itu udah harga mati, perjuangan itu di luar itu. Maksudnya gini, kalau kalau orang ini contoh ya, mereka itu cocok, klik, klop, bisa bekerja sama. Kemudian, ya hidup itu up and down gitu ya. Tapi kan dari luar gitu, misalkan ekonomi menurun gitu, mereka bisa bekerja sama untuk berjuang gitu loh, untuk meningkatkan lagi ekonominya gitu. Nah itu maksudnya perjuangan itu di situlah contohnya. Oh misalkan mereka udah klop, mereka udah nyaman, tapi pihak-pihak luar itu nggak suka dengan kebersamaan mereka ya, itu bisa diperjuangkan gitu loh. Ya terus, misalkan, oh aduh orang ini, oh pasangannya yang klik dan klop itu, jodohnya yang klik dan klop itu, apa ya, mungkin, baru saja kehilangan pekerjaannya, terus, ekonominya sedang sulit, keadaannya sedang sulit gitu loh. Terus, kemudian, apa ya, mengorbankan apa yang dimiliki untuk banting setir buka usaha bareng. Nah, itu pengorbanan gitu. Nggak apa-apa kalau kayak gitu masih oke lah ya gitu. Tapi ya itu sih menurut aku, pengorbanan itu ya itu gitu. Bukan berarti, oh orang ini nggak mau menerima. Ya balik lagi ya, pilih aja orang yang bisa kamu terima kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya prinsipnya itu aja sih ya. Kalau misalnya ada orang yang memilih, oh kalau sulit mengerti, karakternya nggak klop, nggak klik banget, banyak berantemnya, terus mereka memilih menyerah dan tidak ingin melanjutkan hubungan itu, oh berarti bukan berarti orang yang seperti itu terus mau dihakimi, oh dia ini tidak mau berjuang nih dalam hubungan gitu loh. Ya nggak juga, tergantung yang mau diperjuangkan itu apa, kalau udah jelas karakter nggak cocok ngapain juga mau diperjuangkan gitu loh, ya kan? Yang maksud yang diperjuangkan ini banyak sekali di luar sana, nggak harus soal karakter gitu loh. Bukan berarti memutus hubungan di mana di dalamnya hanya saling menyakiti, lalu dianggap tidak berjuang, menyerah begitu saja. Ya udah memang menyerah aja karena tidak melihat hubungan ini punya value untuk diperjuangkan juga gitu loh. Hanya saling menyakiti dan merugikan. Minimal secara emosional, psikologis, mental, waktu, energi merugikan gitu loh. Nggak melihat value-nya gitu. Ya wajar untuk diakhiri. Tapi kalau merasa oh ini klop klik nyaman gitu ya. Oh merasa ini hubungan yang punya value yang bisa lah untuk apa namanya, diperjuangkan gitu. Ya apapun di luar sana kan bisa diperjuangkan bersama kalau memang kompak gitu kan. Gitu sih intinya. Jadi perjuangan ini bukan soal memaksakan yang memang udah jelas-jelas sudut pandangnya beda, nggak bisa saling mengerti dan nggak klop gitu. Bukan soal itu aja sih. Ya walaupun ada orang yang merasa, apa ya, mikirnya itu juga termasuk hal yang harus diperjuangkan, ya itu terserah, itu masing-masing orang, pilihan masing-masing orang, terserah gitu ya. Cuman urusan di dunia ini tuh banyak, nggak cuman soal memperjuangkan karakter yang nggak pas gitu loh, terus masih mau dipaksakan untuk bersama ke arah pernikahan atau komitmen gitu. Kan banyak sekali urusan di dunia ini gitu loh, bisa berkorban untuk hal lain, bisa berjuang untuk hal lain gitu loh, seperti yang aku bilang tadi. Contohnya, ada apa namanya, oh ya contohnya misalkan suaminya sakit, tapi mereka ini jodoh ya, artinya mereka bukan hubungan yang saling menyakiti gitu loh. Mereka, karakternya klop, klik gitu ya, memang jodoh gitu loh. Ya misalkan suaminya sakit, oh istrinya memberikan pengorbanan karena selama ini, oh saat suaminya sehat, suaminya pun menjalankan tugasnya sebagai suami dengan baik gitu loh, dan setia juga gitu. Akhirnya di saat suami ini sakit, istrinya, memberikan pengorbanan, merawat suaminya, bahkan kalaupun dia memiliki tabungan atau harta, dia relakan untuk apa ya, untuk
apa ya, untuk hidup gitu loh di saat suaminya sedang sakit gitu. Itu bentuk perjuangan, itu bentuk pengorbanan juga gitu loh. Dan ya seperti yang aku bilang, dia bisa melihat hubungannya dengan suaminya itu hubungan yang punya value dari awal sebelum suaminya sakit gitu loh. Dia melihat, mmm, apa ya, memang itu jodoh, klop, klik gitu, nggak saling menyakiti, nyaman gitu. Sehingga begitu dia terima untuk berkomitmen dengan suaminya, ya sudah kan dia jalani. Hidup bisa up and down, dan di saat mereka ada di bawah, ya dengan otomatis dia tetap berada di sisi suaminya gitu loh. Bentuk kesetiaan, pengorbanan, perjuangan, di situ kan ada pengorbanan dan perjuangan. Nggak hanya melulu soal memaksakan karakter yang memang tidak cocok gitu loh. Gitu sih menurut aku, oke. So good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup 3.